Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur bukan sekedar proyek besar dalam rangka urbanisasi, melainkan juga medan pertempuran teknologi antara dua negara adik kuasa saat ini, yaitu China dan Amerika Serikat. IKN Nusantara dirancang untuk menjadi smart city yang memanfaatkan teknologi-teknologi canggih seperti jaringan 5G, Internet of Things atau IoT, dan Big Data. Teknologi-teknologi ini akan membantu mengelola berbagai aspek kota, mulai dari lalu lintas, energi, air, hingga layanan publik, semuanya secara real-time. Lokasi IKN Nusantara yang strategis juga menjadikannya semakin menarik dalam konteks geopolitik dan teknologi global. Diketahui, Huawei, perusahaan teknologi raksasa asal Cina, telah menunjukkan ketertarikannya untuk berkontribusi dalam pengembangan IKN Nusantara, terutama dalam hal jaringan 5G. Huawei menawarkan teknologi 5G dengan kecepatan data tinggi, latensi rendah, dan kapasitas koneksi yang besar. Keunggulan 5G Huawei sangat cocok untuk mendukung perangkat IoT yang dapat terhubung secara efisien dan aman. Katanya IKN mau jadi smart city, tapi beneran bisa nggak sih? Dari tahun lalu sampai sekarang, sudah lumayan banyak perkembangan jalan. Dan sekarang yang lagi dibangun itu rumah menteri, kawasan masjid, wisma negara, dan yang paling gede, istana negara di area seluas 100 hektar. Nggak cuma itu, rumah tapak buat menteri juga cukup gede dengan luas 10 area per rumah. Dengan desain bangunan single family home, bisa nggak ya IKN jadi kota 10 menit dengan mixed use development atau kawasan serbaguna? Sepertinya fokus pertama saat ini itu bangun jalan buat mobil. Kira-kira infrastruktur transportasi lainnya gimana ya? Semoga nggak jadi car-centric yang makin lama bikin macet kayak Jakarta. Menuju IKN dari Balikpapan masih harus muter lewat Bukit Soeharto. Karena jalan tol dari Balikpapan yang sedang dibangun baru sampai Jembatan Balang. Bagian 4A belum mulai dibangun. Dan mungkin menunggu investor untuk membangun jembatan. Sebenarnya, APBN hanya menanggung 20% dari pembangunan IKN. Dan sisanya didanai KPBU. Rencananya, pembangunan tahap awal IKN selesai di tahun 2024, tapi masih butuh pendanaan lebih termasuk dari investor asing. Selain itu, Huawei juga memiliki ekosistem teknologi yang lengkap, mulai dari infrastruktur teknologi informasi hingga layanan berbasis cloud computing dan artificial intelligence. Meskipun Huawei telah diterapkan dalam lebih dari 700 kota di seluruh dunia, keberadaannya masih mendapat tantangan dari Amerika Serikat. Tuduhan terkait spionase dan pencurian kekayaan intelektual membuat Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya melarang penggunaan teknologi 5G Huawei di wilayah mereka. Tentu saja, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Dalam upaya untuk mengimbangi pengaruh China, Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency atau USTDA membawa 7 perusahaan teknologi besar seperti Amazon, IBM, dan Motorola untuk ikut serta dalam pengembangan IKN Nusantara. Amerika Serikat khawatir jika teknologi dari Huawei diterapkan di IKN Nusantara, maka itu akan menjadi ancaman terhadap keamanan, mengingat lokasi IKN Nusantara yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Indonesia kini dihadapkan pada dilema besar, yaitu memilih teknologi dari Cina atau Amerika Serikat. IKN Nusantara dirancang untuk mengintegrasikan satu sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai aspek kota,
dan ini memerlukan keselarasan teknologi. Penggunaan teknologi dari dua negara yang berbeda akan sangat sulit untuk diintegrasikan, seperti yang terlihat pada kegagalan sistem otonom tram yang menggunakan teknologi Cina yang belum berfungsi optimal. Namun, teknologi dari Cina menawarkan keuntungan yang sangat besar, terutama dalam hal transfer teknologi. Negara berkembang seperti Indonesia seringkali mendapatkan tawaran lebih besar untuk berbagi teknologi dari Cina dibandingkan dengan teknologi dari Barat. Meski demikian, Indonesia harus berhati-hati, mengingat sebagian besar teknologi pertahanan Indonesia masih berbasis pada teknologi Barat, seperti yang terlihat pada kerjasama dengan perusahaan asal Turki untuk pengembangan radar pertahanan. Posisi strategis IKN Nusantara bisa meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kancah internasional, menjadikannya pemain penting di Asia Tenggara. Keputusan terkait pemilihan teknologi yang akan diterapkan di IKN Nusantara tentu harus mempertimbangkan faktor keamanan dan transfer of technology dengan tujuan untuk mencapai kemandirian bangsa di masa depan. Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih teknologi yang terbaik tanpa terikat pada satu pihak, baik itu Cina maupun Amerika Serikat. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bijak dalam mengambil keputusan agar IKN Nusantara dapat berkembang menjadi kota pintar yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Pada 2019, AS memberlakukan larangan membeli, menggunakan, atau mengimpor teknologi drone dari China karena alasan keamanan negara. Selanjutnya, AS menuduh China bahwa salah satu perusahaan drone asal negeri tirai bambu itu membantu Rusia dalam invasi terhadap Ukraina. Perusahaan drone DJI dituduh memberikan informasi lokasi tentara Ukraina kepada Rusia yang menyebabkan kekalahan di sejumlah wilayah. Atas tuduhan itu, China memutuskan menghentikan ekspor drone dari negaranya. Intelijen AS juga menuduh China mencuri teknologi Artificial Intelligence atau AI milik AS dari sejumlah instansi. Melansir dari Business.com, para pejabat FBI mengatakan China menargetkan universitas dan fasilitas penelitian pemerintah AS untuk mendapatkan produk AI termutakhir. AS menduga hasil pencurian AI itu akan digunakan untuk mengacak-acak pemilihan umum AS 2024. Untuk menekan kekhawatiran penggunaan AI oleh negara-negara lawan AS, FBI saat ini menginvestigasi berbagai situs web palsu yang dibuat oleh AI.